Di lain kesempatan, Mulan kembali duduk bersama dengan King Yi yang secara tiba-tiba datang di antara King Yu. Dia dengan nada jenaka mengeluhkan kehebohan yang ditimbulkan oleh kedatangan mewah Mulan di rumah, yang membuat kakak perempuannya, Jin Rui, merasa sangat iri. Sembari menjajaki situasi, King Yi bersikap seolah-olah dia dan Mulan berada di pihak yang sama. Namun, saat King Yi dengan nada bercanda mencoba mencicipi salah satu bakpao, dengan dalih memeriksa apakah ada racun di tengah situasi yang sedang tidak menentu ini, dia menyadari betapa mengesankannya kemampuan seorang pendatang dari Nanyang dalam menemukan kedai lokal yang autentik namun tersembunyi seperti itu. Dalam perjamuan yang diadakan keluarga Murong, King Yi mengamati sembari memutar-mutar korek apinya. Ia berniat memanfaatkan kesaksian Li Kai untuk melancarkan pukulan telak terhadap keluarga Huo. Akan tetapi, tiba-tiba muncul rasa enggan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa begitu kebenaran terungkap, jati diri asli Fang Mulan sebagai Ren Susu akan terbongkar, sehingga wanita itu rentan terhadap pembalasan dendam yang mematikan dari keluarga Huo. Karena tak mampu mengurai pergulatan batin antara cinta dan benci, King Yi menemui Mulan di dapur saat wanita itu sedang menyiapkan hidangan khas Nanyang. Sembari memperlihatkan sosok Li Kai yang sedang berdiri di luar, ia dengan dingin menyarankan Mulan untuk meninggalkan penyamarannya sebelum terlambat. Mulan tetap bersikap menantang, ia mengaku memiliki rencana cadangan dan memberitahu pria itu bahwa ada sebuah hadiah untuknya di dalam laci kamar tidurnya. 那是一份独属于你的礼物。 Suasana tegang itu mendadak pecah saat terdengar suara cipratan air dari danau, diikuti oleh teriakan bahwa Nona Fang telah jatuh ke dalam air. Tanpa pikir panjang, King Yi terjun ke dalam air yang dingin untuk menyelamatkannya. Murong King Yi, di depan semua tamu yang hadir, menggendong Fang Mulan yang basah kuyup kembali ke kamar tidur. Setelah pakaian basahnya dilepas, dia akhirnya melepas semua penyamaran, mengakui bahwa dia adalah Ren Susu. Kematian palsunya tahun itu adalah tindakan terpaksa karena sudah berada di ujung tanduk. Dia mengeluarkan tusuk rambut perak yang tajam dari kotak perhiasannya, menyerahkannya ke tangan Murong King Yi, memintanya untuk menusuknya untuk melampiaskan kebencian. Tapi tangannya yang memegang tusuk rambut bergetar cukup lama, akhirnya tidak bisa menusukkannya. Dia hanya memperingatkannya dengan wajah dingin untuk berperilaku baik, kalau tidak Li Kai bisa dikirim ke keluarga Huo kapan saja, dan pada saat itu tidak ada yang bisa melindunginya. Di lain waktu, King Yi diperlakukan secara tidak terhormat dan direndahkan oleh calon istrinya sendiri. Penghinaan itu membuat Mulan bergerak dan menamparnya dengan keras, yang membuat semua orang terkejut termasuk dengan King Yi. Bahkan Mulan membelah King Yi di depan semua orang walaupun mengatasnamakan sebagai kakak iparnya. Tidak berhenti di situ, kini King Yi dihukum oleh ibunya sendiri. Dia kemudian berlutut sembari menerima hukuman. Mulan berdiri di bawah koridor melihatnya. Akhirnya menyaksikan sendiri penderitaan yang dialaminya sejak kecil di keluarga Murong. Melihat ibunya akan memukulnya, tanpa berpikir panjang dia berlari ke depan, menggunakan badannya sendiri untuk melindungi Murong King Yi yang membuat kepalanya berdarah.